teman-teman, ada lagi nih tentang Bapak Pramono Boyolali ya. Kali ini masih sangat fresh sekali teman-teman ya. Ini adalah thumbnail dari Kompas ya, dari YouTube-nya Kompas. Judul thumbnailnya adalah Ombudsman panggil Ditjen Pajak. Rekening UD Pramono dibuka tanda tanya. Oke, makanya gue bikin judul video yang sama persis. Apakah rekening UD Pramono Boyolali akan dibuka ya? Ombudsman apakah berani menghukum DJP? Oke, mari kita nonton videonya teman-teman ya, supaya teman-teman tahu apa yang terjadi. Langsung gua share aja. Oke. Ombudsman RI berencana memanggil Ditjen Pajak untuk meminta klarifikasi terkait pemblokiran rekening usaha UD Pramono. Teman-teman, ini bosnya ombudsman ya, langsung bosnya ombudsman datang ya. Jadi teman-teman yang belum tahu siapa itu ombudsman adalah lembaga yang tugasnya menggemplang orang-orang pemerintah ya, yang tugasnya mentempeleng orang-orang pejabat pemerintah yang error, yang nggak benar, yang berperilaku buruk ya. Itu tugasnya ombudsman. Tetapi apakah ombudsman berani menyentil DJP ya, menyentil Surya Utomo, menyentil anak buahnya Menteri Keuangan Sri Mulyani? Nanti kita tunggu teman-teman ya. Blokiran itu dilakukan akibat tunggakan pajak sebesar 670 juta rupiah. UD Pramono sendiri merupakan usaha pengepul susu yang berlokasi di Desa Singosari, Kecamatan Mojongsono, Boyolali, Jawa Tengah. Anggota Ombudsman RI YK Hendra Fatika menyatakan pemanggilan Ditjen Pajak diperlukan untuk mengklarifikasi proses penetapan pajak yang menyebabkan pemblokiran rekening. Jadi minggu depan kami akan layangkan surat kepada Ditjen Pajak untuk hadir di Ombudsman mengklarifikasikan terkait terutama yang pertama proses perhitungan data. Oke. Teman-teman, video ini tuh terbit tanggal 13 November ya. Kata Pak YK, minggu depan akan memanggil DJP. Kita tunggu teman-teman ya, tanggal 13 November, kita tunggu sekitar tanggal 20 November, apakah betul-betul terrealisasi. Apakah DJP akan betul-betul patuh pada panggilan dari Ombudsman atau cuma dikasih kentut aja oleh Sri Mulyani? Kita tunggu aja teman-teman ya. Kalau betul-betul bisa selesai, kita salam hormat, salam respect sama Ombudsman, sama Pak YK. Tetapi kalau ternyata cuma dicuekin sama Sri Mulyani, ya kasihan deh ya kita semua ya. Rakyat jelata hanya bisa gigit jari ya. Ombudsman dicuekin, apalagi kita teman-teman ya. Penetapan jumlah besaran pajaknya. Yang kedua, kami juga akan membantu Pak Pramono mengadvokasi dan meminta Ditjen Pajak tentunya. Jadi Ombudsman akan membantu Pramono mengadvokasi teman-teman yang nggak main-main teman-teman ya. Mau dibantu untuk advokasi. Apakah bantu untuk upaya hukum? Nggak main-main ya, serius ini ya. Kalau bisa ditempeleng itu Surya Utomo ya sama Ombudsman ya. Kalau terbukti dia melanggar hukum atau melanggar aturan ya. Untuk mempertimbangkan opsi pembukaan rekening secepatnya. Oke, ini bagus banget ya. Jadi luar biasa kita respect. Ini baru benar teman-teman ya. Bukan kayak kemarin menteri-menteri siapa tuh yang mau sok-sok jagoan mau bantuin. Apa upaya resminya? Bagaimana cara membuka rekeningnya kan gitu. Sekarang Ombudsman sudah menyatakan dengan tegas ya. Kita akan panggil DJP dan kita akan upayakan advokasi untuk membuka rekening. Kalau lu nggak mau buka rekening, kita ajukan upaya hukum. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Itu baru bagus. Baru benar ini Ombudsman ini teman-teman ya. Nah, bukan seperti yang lain-lain itu. Ini baru benar. Apakah DJP mau mengikuti saran dari Ombudsman demi masyarakat besar, masyarakat banyak, ataukah DJP akan tetap bertahan dengan kearogansiannya? Kita tunggu nanti minggu depan. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses perhitungan pajak, serta mencari solusi atas pemblokiran ini agar bisnis UD Pramono dapat beroperasi kembali. Ombudsman juga berharap agar Ditjen Pajak mempertimbangkan pembukaan kembali rekening yang diblokir. Menurutnya hal ini penting karena terganggunya bisnis UD Pramono akan berdampak luas pada ekosistem usaha setempat. Sementara itu mengenai potensi penipuan dalam kasus UD Pramono, pihaknya belum dapat memberikan kesimpulan karena penanganan masih berlangsung. Sedangkan Ya, jadi teman-teman memang sudah ada dugaan penipuan ya, di mana awalnya dikasih pajak nilai 2 miliar, kemudian berubah jadi 670 juta, kemudian berubah jadi 200 juta, dia sudah bayar, kemudian diduga ditipu atau diperas lagi, disuruh bayar 100 juta lagi, sampai Pak Pramono ngamuk dan sampai akhirnya ribut sampai sekarang ya seluruh Indonesia. Oke, dugaan pelanggaran pidana ini masih ditelusuri oleh Ombudsman. pemilik UD Pramono berharap masalah ini dapat segera diselesaikan.
Ia berharap rekening yang diblokir segera dibuka sehingga bisnisnya dapat kembali berjalan normal. Oke, teman-teman ya. Lagi-lagi dan lagi-lagi kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, teman-teman ya. Di negara Wakanda Forever, no viral, no justice. Kalau bisa viral, jangankan kepala desa ya, wali kotanya turun, dinas peternakannya turun, menteri UMKM turun, ombudsman mau turun, teman-teman ya. Yang tidak turun cuma satu, Direktur Jenderal Pajak. Yang tidak turun cuma satu, Direktur Jenderal Pajak dan komplotannya, termasuk Sri Mulyani tidak mau turun, tidak mau langsung ke lapangan, tidak mau ngeberesin masalah ini ya. Sayang sekali ya, karena Justinus sudah tidak ada ya. Kalau Pak Justinus masih ada, itu selesai urusannya sudah beres ya. Pak Justinus memang orang yang hebat, tapi sayang sekali dia sudah dilepas sama Menteri Keuangannya. Jadi Ombudsman pun turun tangan teman-teman ya. Kalau bisa viral ya, kalau lu nggak bisa viral, omong kosong teman-teman ya. Kita udah berbuih-buih tuh ke pengadilan pajak tuh, PT Arion, kemudian Bu Feli, kasus kita yang ribut ke KPP Taman Sari dan sebagainya. Omong kosong ya. Kalau nggak bisa viral, jangan harap dibantu oleh siapapun. Kita hanya bisa gigit jari dan kita hanya bisa melakukan upaya hukum resmi ke pengadilan. Tetapi kalau bisa viral seperti Pak Pramono Boyolali, niscaya dibantu teman-teman ya. Bahkan ombudsman sampai mau panggil DJP loh. Siapa yang berani panggil DJP teman-teman? Hanya satu ombudsman ya. Menteri yang lain nggak berani panggil DJP ya. Kalau ombudsman berani dia panggil DJP ya. Mau diselesaikan masalah di kantor ombudsman. Nah, tapi kita tunggu teman-teman ya. Jangan sampai cuman omon-omon doang. Akhirnya selesainya nggak jelas teman-teman ya. Kita pengen menunggu bagaimana kasus di ombudsman dan kita sangat berharap ya DJP tidak arogan lagi, nggak sombong lagi, tapi betul-betul bisa menerangkan dengan terang benderang. Kalau perlu kita buka diskusi publik, kita undang tuh Surya Utomo, kita bongkar bagaimana kasusnya supaya masyarakat bisa tahu gitu ya. Nggak cuma terkesan lo arogan, tetapi siapa tahu lo yang benar kan gitu ya Pak Suryo ya. Oke, itu teman-teman ya beritanya. Dan masih heboh 1 bulan berlalu, Pak Pramono masih heboh dan masih viral. Dan kita akan pantau terus bagaimana reaksi DJP terhadap permasalahan ini ya, supaya masyarakat juga bisa teredukasi bagaimana proses permasalahan pajak ini dapat diselesaikan. Semoga terbantu teman-teman, sampai jumpa lagi.